Selamat datang di Bincang Velog bersama saya Deon Sasmito. Hari ini kita akan berbincang masih seputaran radikalisme dengan tema membangun karakteristik kaum milenial. Hari ini kita akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa. Ada Ibu Dr. Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati. Beliau merupakan pengamat militer dan intelijen di Indonesia. Selamat datang Ibu. Selamat bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melihat mengamati fenomena yang terjadi belakangan ini, Bu, terkait terorisme, kejadian yang kemarin terjadi di Makassar, kemudian di Jakarta, ini ternyata ketika saya mengetahui bahwa pelakunya itu masih berusia belia begitu, masih generasi milenial begitu, itu mengapa seperti itu, Bu? Bagaimana pandangan Ibu terkait hal tersebut? Ya, ini boleh dibuka ya? Oh, izin. Ya. Ya, kalau menurut pandangan saya begini, kaum milenial itu kan adalah berada pada usia di mana mereka masih mencari jati diri. Lalu berusaha meyakinkan orang bahwa mereka lebih tahu banyak daripada orang lain. Jadi kalau misalnya mereka mendapatkan masukan atau ilmu baru, meskipun itu mungkin bersifat radikal dan lain sebagainya, tetapi itu bagi mereka itu dalam tanda kutip dikatakan asik gitu ya, lalu bisa dipamerkan kepada orang lain, itu mereka akan mengikutinya. Bahkan berlomba untuk menyampaikan kepada publik bahwa dia lebih tahu lebih awal. Kan bahayanya informasi hoax, post-truth yang ada di WA group itu, yang dilepas oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, itu apabila diterima oleh kaum milenial ataupun perempuan atau ibu-ibu begitu ya, yang notabene masih senang bergunjing, lalu kemudian memunculkan isu-isu baru, bergosip ya, itu nanti tanpa disuruh akan sharing kepada temannya melalui WA. Itu yang memang sangat sulit juga dikendalikan ya. Tapi memang kita harus waspadai dengan sungguh-sungguh, karena juga memang proses rekrutmen pada saat sekarang ini kita bisa bagi dua. Jadi yang pertama adalah rekrutmen itu dilakukan di antara jaringan mereka. Jaringan kelompok-kelompok radikal ya, notabene embrio terorisme itu kan masih ada JI, JAT, JAD, lalu kemudian sel-sel ISIS, juga ada NII. Sel-sel NII masih dalam segala bentuk masih ada di tengah masyarakat. Dan juga mungkin di sel-sel itu ada di sekitar kita juga nggak tahu juga kan. Betul, Ibu. Nah, itu rekrutmen itu bisa dilakukan di antara mereka. Nah, yang kedua adalah melalui pola terbuka, yaitu menggunakan publik seperti universitas, sekolah, lalu kemudian organisasi perempuan, organisasi agama, itu menyebarkan segala ajaran-ajaran radikal sedemikian rupa, tetapi kenapa bisa diterima tanpa penolakan? Nah, para guru yang, atau bisa dikatakan guru dalam tanda kutip di dalam kelompok itu dan dalam perekrutan itu menggunakan satu sistem yang namanya enabling environment. Enabling environment itu suatu upaya, proses yang dilakukan bagaimana untuk membuat orang yang menerima sebuah ajaran, menerimanya itu dengan perasaan yang asik dan itu suatu hal yang biasa, bukan suatu hal yang harus ditolak begitu. Jadi memang dalam hal ini membuat sesuatu yang tidak normal terasa normal. Itu enabling environment dan itu terjadi di mana-mana tanpa terasa begitu. Ya, kita juga harus berhati-hati, anak-anak kita atau lingkungan kita itu juga seharusnya juga memahami bahwa apa saja sih yang sebenarnya harus diwaspadai apabila menerima satu masukan ajaran baru dari pihak-pihak tertentu, begitu Mas. Baik Ibu, sebenarnya sangat disayangkan ya Bu melihat fenomena seperti itu, bagaimana penjelasan Ibu tadi. Saya juga ada sedikit data Bu, ketika
ada salah satu universitas yang melakukan survei begitu, riset. Ternyata hasil yang ditemukan itu 10% dari narasumber itu mereka setuju begitu, Bu. Mereka setuju kalau Indonesia ini dijadikan sebagai negara Islam. Kemudian yang makin membuat saya merinding itu sebagian lagi mereka mengiyakan atau mentolerir kegiatan atau tindakan kekerasan demi membela agama seperti itu. Jadi seperti toleransi terhadap intoleransi ya. Iya, betul. Gitu. Itu bagaimana, Bu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya itu tadi. Jadi memang modul yang disampaikan itu mereka menyampaikannya sedemikian rupa dengan contoh-contoh peran-peran dari Nabi yang mungkin mereka karang-karang sendiri dan menggunakan ayat-ayat yang belum tentu juga kalau kita telusuri di dalam Al-Quran itu ada, hadis juga begitu ya. Jadi dalam hal ini kan memang mereka juga yang menerima masukan itu juga tidak check and recheck gitu, sehingga mereka sudah menerimanya begitu saja begitu. Ya kalau kita lihat pada kurun waktu sekarang ini kan boleh dibilang dibanding waktu saya kecil, itu kan semakin meluas ya, Mas Gideon, dan semakin banyak ibu-ibu kaum milenial yang pemikirannya itu seperti itu dan takut sekali dengan konsepsi dosa yang ditawarkan oleh ustadz-ustadznya ya. Padahal itu harusnya mereka secara kan kalau mereka berpendidikan tentunya mereka juga akan mengimbanginya dengan keilmuan yang mereka miliki. Apa iya sih begini dosa begitu kan? Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa memang seharusnya Pancasila itu pada masa sekarang ini harus dikemas itu dengan cara-cara yang mengikuti zaman. Jadi jangan lagi dengan metode yang diterapkan pada zaman Orde Baru. Karena kalau pada saat itu kan doktrin ya, berupa doktrin lalu kemudian dilepas di sekolah, harus menghafal dan lain sebagainya ya. Kalau sekarang itu harus ada satu kemasan, mungkin BPIP bekerja sama dengan universitas-universitas di mana-mana yang setuju bahwa radikalisme di Indonesia ini jangan lagi ada ya. Jadi memang harus kerjasama sehingga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, lalu kemudian pemaknaannya, penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian juga UUD 45 gitu ya, pemaknaannya dan lain sebagainya itu harus dikemas, dikemas dengan kekinian. Jadi mungkin juga bisa menggunakan tokoh-tokoh milenial ya, mungkin bisa dari artis atau dari YouTuber ya. Saya kemarin nonton loh Atta Halilintar itu bagus banget. Dia menyampaikan bahwa kalian itu kalau ingin jadi orang besar apa gimana tuh harus begini gitu loh. Jadi ya bisa ada contoh seperti memanfaatkan gitu ya Bu, public figure untuk hal yang positif. Iya, gitu. Kan banyak tuh yang followernya banyak seperti Baim Wong, Raffi Ahmad, itu kan juga bisa juga diajak serta gitu. Pasti juga mereka mau ya demi Indonesia yang lebih baik gitu. Semoga apa yang kita perbincangkan ini juga menjadi evaluasi juga buat pemerintah ya Bu ya. Iya. Dan juga BPIP ya. Iya betul. BPIP kan memang para sesepuh kita. Iya. Nah betul. Tetapi kan tentu di bawahnya kan ada orang-orang yang bertugas untuk merangkum segala sesuatu yang bisa dijadikan pengajaran terkait dengan Pancasila. Nah itu seharusnya bekerja sama dengan berbagai universitas untuk menyampaikan, melakukan syiar kepada mahasiswa, para murid dan lain sebagainya dengan syiar Pancasila tapi syiar ya Bu Pancasila, ya. Sebenarnya saya juga sedih ya Bu melihat fakta seperti itu dan saya juga bertanya begitu. Saya melihat pemerintah itu sudah luar biasa melakukan upaya, menerbitkan regulasi, aturan begitu yang melarang kegiatan radikalisme, mengajarkan toleransi seperti itu. Namun kenyataannya masih saja ada terjadi seperti tadi yang kita perbincangkan Bu. Ini sebenarnya salah siapa begitu Bu? Kalau bukan mencari yang salah sih, tapi kenapa bisa seperti itu begitu Bu? Ya, kalau menurut saya begini, kan manusiawi ya.
orang itu sebel, kesel, atau jengkel lah gitu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-harinya mereka tidak dapat memiliki kesempatan yang sama seperti yang mereka lihat di orang lain gitu ya. Nah, hal-hal itu yang sangat mudah dijaring untuk menjadi radikal. Dan lalu kemudian diperkenalkan berbagai macam konsepsi dosa dan lain sebagainya begitu. Nah, dalam hal ini kan juga kita juga harus melihat bahwa ketika kita bicara mengenai radikalisme, tentu kita juga jangan satu sisi kita hanya melihat ideologi. Makanya kalau ada pemboman ya, lalu kemudian langsung aparat, ini saya mohon maaf saya harus mengkritisi juga ya, komunikasi politik para aparat, itu kan langsung pada detik itu juga dinyatakan bahwa oh ini kelompok JAD, ini kelompok JI dan lain sebagainya ya. Lalu di sisi sebelah sana orang akan bilang, kalau udah tahu kenapa nggak segera ditangkap sebelum mereka melakukan bom. Betul. Nah itu harusnya jangan langsung seperti itu, harus dikemas demikian rupa, pool bucket yaitu pengumpulan bahan keterangan intelijen juga harus dilihat, semua informasi harus masuk ke dalamnya. Nah analisanya seperti apa dari pool bucket itu? Nah itu yang nanti disampaikan kepada publik. Harusnya di dalam pembahasan radikalisme atau terorisme, kita jangan senantiasa berpikir itu adalah ideologi semata. Jadi 70% oke, ideologi, tapi 30% hal yang berkelindan seperti ekonomi, budaya, pendidikan, ya sosial, itu juga harus dibahas. Jadi misalnya seseorang melakukan pemboman, adakah itu terkait dengan ideologi atau ada unsur lain? Atau ada unsur penggerak, yaitu intelektual dader, tokoh intelektual. Siapa tokoh intelektualnya? Itu yang harus dibongkar, gitu loh. Iya, Bu. Kalau saya tangkap, intinya kita dari pemerintah, begitu dari aparat nggak boleh mentahan aja begitu ya, Bu, menyampaikan ke publik seperti ini, karena nanti bisa menjadi justru counter attack gitu ke pemerintah. Loh, kenapa kalau gini malah jadi seperti ini gitu? Kenapa nggak dilakukan dulu gitu? Kenapa udah terjadi baru ngomong gitu ya, Bu ya? Intinya kita pemerintah harus merangkum itu dulu, menyampaikan dengan cara atau dikemas dengan cara yang baik supaya masyarakat pun bisa menerima dan supaya kejadian-kejadian tersebut tidak terulang kembali seperti itu ya. Iya, jadi sebenarnya begini, kalau dulu ya orang tua saya, kemudian orang tua saya TNI ya, itu di rumah itu sambil makan ya, itu yang namanya budaya makan bersama di rumah itu sebuah keharusan. Zaman saya kecil ya. Kalau sekarang kan kita lihat ya, bahwa anak-anak muda sekarang yang sudah berumah tangga itu, yang namanya budaya makan bersama setiap hari pada jam tertentu itu kan hampir kan ya tidak ada sih, tapi juga tidak harus gitu ya. Di situ kan ketika saya kecil itu saya diajari bagaimana mencintai Indonesia, bagaimana kamu menjaga Pancasila, menjaga UUD 45, menghargai Soekarno saat itu ya, dengan segala perjuangannya, gitu kan, suatu hal yang sebenarnya harus dilakukan oleh orang tua, itu harusnya berasal dari keluarga. Saya saking cintanya sama Indonesia, kadang-kadang tuh suka gimana ya, membelanya seperti apa. Saya sampai pakai baju yang seperti ini nih ada petanya nih, gitu kan, peta Indonesia. Nah, maksud saya ini kan contoh-contoh kecil ya, bahwa kita mencintai Indonesia itu sebagai apa yang sudah lahir sejak awal. Yang oleh founding father itu ditetapkan ideologi Pancasila, memiliki UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika ya, bahwa kita memang berbeda-beda tetapi satu tujuan untuk menjaga NKRI dengan lebih baik. Itu kan tidak bisa itu hanya menjadi tugas guru. Kalau gurunya terpapar gimana? Nah, sekarang ini ustadz, guru itu juga harus, saya bukan mengatakan harus ada lagi litsus ya, tetapi ada satu lembaga ya yang harus mengatasi hal ini. Kita khawatirkan kan anak-anak kita itu menjadi pemikirannya radikal justru bukan karena teman mainnya, tetapi karena gurunya juga radikal, punya pemikiran seperti itu. Mari kita lihat sekarang ini di tempat
sekolah kan banyak sekali ujian ya, soalnya itu kan sangat pro radikalisme di dalam ujian soal ujian itu ya, gitu. Jadi itu ketahuan sekali sehari-hari anak-anak itu diajarin apa gitu loh. Nah itu tidak boleh terjadi, itu adalah tugas dari Departemen Pendidikan. Ketika kita bicara radikalisme, terorisme, jangan kita hanya bicara bahwa itu adalah tugas polisi, TNI, Badan Intelijen Negara, lalu kemudian badan intelijen seperti BAIS dan BIK ya dan lain sebagainya, dan BNPT. Tetapi juga kita harus ingat itu juga tugas dari masyarakat. Masyarakat harus berperan serta menyudahi radikalisme, juga departemen-departemen ya, KL, kementerian dan lembaga. Itu penting, seperti Kementerian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Sosial, dan Agama. Itu juga harus terlibat di dalamnya. Tidak boleh mereka santai-santai, berpangku tangan. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa ini kejadian ada yang kecolongan dan lain sebagainya, ya yang kecolongan itu bukan hanya badan intelijen saja, tetapi semua badan intelijen justru tidak bisa dikatakan kecolongan karena kan memang sudah memberikan data. Bagaimana user menggunakan? Kalau usernya tidak ingin menggunakan data intelijen tersebut, ya kalau sampai kejadian ya bukan salah intelijen dong. Iya, ya? Betul Bu. Gitu. Berarti yang saya tangkap sebenarnya ini sistematis begitu ya Bu. Satu satu kesatuan begitu. Ketika ada suatu masalah, sebenarnya bukan satu unsur saja yang salah. Sebenarnya semua ini ada yang tidak beres begitu ya Bu ya. Betul. Dan juga tadi yang terpenting Ibu sampaikan di awal bahwa keluarga adalah utama gitu. Pilar utama untuk kita menyudahi ada radikalisme di negara kita. Iya, karena di sana tempat pertama juga paling banyak kita bersosialisasi gitu ya, Bu, ya, belajar banyak hal. Baik Ibu, tadi setelah kita banyak membahas tentang akar-akarnya radikalisme seperti ini Bu, ini saya mau menanyakan bagaimana Ibu kiat-kiat. Tadi kan kita sudah melihat mendapat gambaran tentang masalahnya, ternyata penyebabnya seperti ini. Nah sekarang untuk membangun generasi milenial ini Bu yang memiliki karakter, bagaimana Bu kiat-kiat menurut Ibu yang bisa kami pelajari Bu? Ya, kalau kita lihat kan tadi kan saya sampaikan bahwa untuk merekrut orang untuk menjadi radikal ada dua jalan, yaitu antar mereka sendiri dan secara publik, yaitu sekolah dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan hal yang sama. Jadi kita juga harus memiliki satu penguatan pendidikan agar anak muda kita tuh tidak menjadi radikal, begitu. Itu paling tidak di sekolah ya itu harus ada lagi pendidikan Pancasila dan tapi dengan cara yang seperti tadi saya bilang modelnya tuh yang menarik, yang asik, yang membuat orang jadi pengen tahu apa sih itu Pancasila, gimana sih menerapkannya di tengah masyarakat begitu, apa dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Nah memang juga dalam hal ini kita penting banget untuk melihat undang-undang kita lagi, ya. Apakah undang-undang kita ini cukup untuk menyudahi radikalisme di negara kita, lalu melakukan deradikalisasi, anti radikalisasi. Ya, saya sebenarnya agak kecewa ya dengan BNPT, terus terang saja, karena BNPT itu kan harusnya melakukan satu evaluasi ya terhadap napiter atau ya, bukan hanya sekedar seminar-seminar belaka begitu. Ya, mudah-mudahan ke depan BNPT juga akan menjadi lebih baik sehingga dapat membantu pemerintah juga untuk menangani hal ini. Nah, hal yang lain lagi yaitu saya ingat sekali pada masa saya masih jadi anggota Komisi 3 DPR. Itu ada satu aturan yang berupa peraturan yang baku bahwa semua orang yang masuk pada lingkungan baru, pada suatu daerah baru tuh harus melapor kepada RT RW. Itu dihapus. Nah, kalau menurut pandangan saya itu harus diadakan lagi. Sehingga kita tahu siapa yang masuk ke lingkungan kita. Coba sekarang kita lihat. Setiap ada terorisme, ada pemboman, lalu tetangga ditanya,
Anda tahu itu saya tidak kenal karena Iya, orangnya tidak tidak bersosialisasi, orangnya diam dan lain sebagainya. Sejak masuk rumah itu tidak melakukan komunikasi dengan kita. Selalu saja itu jawabannya. Begitu. Nah, itu kan harusnya sudah berkali-kali jangan didiamkan saja. Harus ada aturan bahwa kalau ada orang yang datang ke lingkungan baru, itu harus melapor kepada RT RW. Dan RT RW pun masyarakat itu pun juga harus melihat apabila perilakunya mencurigakan, lapor kepada aparat. Sebaliknya aparat juga harus proaktif gitu dan harus menerima laporan itu lalu kemudian menyelidikinya. Iya. Apalagi saya melihat anak muda sekarang begitu ya Bu ya. Ya terkesan cenderung apatis begitu dalam tanda kutip, kayak ya udahlah urusan lu, gua nggak peduli kayak gitu. Saya rasa sih bukan begitu. Iya, Bu. Kalau soal apatis, tidak semua anak muda itu apatis. Anak muda itu ada sebagian yang memang sudah memiliki angan-angan, cita-cita ya. Mereka tentu tidak apatis. Mereka itu kalau saya lihat yang terpapar itu justru yang bukan apatis. Mereka ingin mencari satu haluan baru. Mereka ingin mencari satu ajaran baru. Karena mereka melihat Pancasila ini suatu hal yang tanda kutip membosankan, tidak mereka mengerti. Lalu kemudian masuklah tuh ajaran-ajaran dari orang tuanya. Konsepsi-konsepsi dosa yang belum tentu benar gitu. Jadi sehingga itu diramu di kepalanya sedemikian rupa, mereka lalu kemudian tanpa disuruh mereka ikut menjadi aktivis dalam mengajarkan radikalisme gitu. Berarti sebenarnya kalau dibilang apatis juga enggak juga begitu Bu, yang mereka yang terpapar justru mereka yang karena penasaran begitu. Penasaran, iya. Cuman dengan apalagi sekarang makanya media sosial itu kan sekarang luar biasa ya. Betul. Nah, itu peran aktif dari Kominfo itu saya juga harapkan tuh besar ya. Karena dulu ketika saya di Komisi 1 saya pernah jadi mitra Kominfo. Itu memang sangat, kalau menurut penilaian saya itu agak lamban dalam menangani hal-hal seperti ini begitu. Itu harus dihidupkan kembali dan harus ada metode bagaimana caranya supaya media sosial itu dapat kita waspadai, dapat kita atensi sehingga jangan sampai itu menjadi celah bagi mereka untuk masuk gitu. Betul. Seperti ada tiba-tiba di awal itu mengenai agama, hal-hal baik yang disampaikan. Di ujungnya itu bagaimana mereka mengajarkan membuat bom dan lain sebagainya. Betul. Gitu kan banyak sekali berkelindan. Baik Ibu, dari perbincangan kita ini kalau saya sendiri sangat mendapatkan banyak manfaat ya Bu ya. Kita sebenarnya tidak mencari kambing hitam atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Cuman semoga apa yang kita perbincangkan dilihat oleh masyarakat, semoga menjadi evaluasi juga buat pemerintah terkait lembaga-lembaga tadi mungkin yang perlu kinerja ekstra begitu ya Bu. Mereka sudah baik ya, tetapi akan lebih baik apabila ditingkatkan. Gitu. Betul. Ya Bu, terima kasih Bu buat waktunya, kesempatannya. Terima kasih Mas Gideon. Semoga bermanfaat. Iya Bu, mungkin Ibu untuk closing statement, pesan Ibu buat masyarakat, terutama buat kaum milenial ini, Bu. Iya, kaum milenial dan ibu-ibu, kaum perempuan Indonesia, Kartini-Kartini Indonesia, tentunya harus berpikir bahwa kecintaan kepada Republik kita, yaitu Republik Indonesia itu harus besar. Lengkap dengan Pancasilanya, Bhinneka Tunggal Ika, lalu kita juga punya UUD 45, untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, itu lebih baik dipelajari ketimbang satu ajaran-ajaran yang bersifat radikalisme yang justru malah mengundang permusuhan dengan pihak-pihak lain yang tidak sepaham ya. Saya rasa menurut pandangan saya, kita harus menjadi bangsa yang besar. Kita tidak akan menjadi bangsa yang besar apabila kita tidak meyakini diri kita sendiri dengan kebesaran kita seperti yang founding father kita sudah memberikan anugerah itu kepada kita semua. Intinya kita harus menjadi bangsa yang berkarakter seperti itu ya Bu. Ya, sekali lagi Bu, terima kasih banyak buat perbincangannya hari ini, buat pengetahuan baru, pencerahan, semoga menambah wawasan saya dan pemirsa semua. Baik,
teman-teman dan pemirsa di rumah, demikian tadi perbincangan kita dengan Ibu narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa lagi di perbincangan kita selanjutnya. Saya Gideon, sampai jumpa.